Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amalia dengan NIM 11820600067. Saya merupakan mahasiswa pendidikan biologi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung kelas 5B. Pada video kali ini, di sini saya akan melakukan praktikum mengenai sistem pernapasan. Selanjutnya, yaitu mengenai dasar teori, karena sebelum melakukan praktikum, kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar teorinya. Nah, pernapasan itu merupakan proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, serta penggunaan energi di dalam tubuh manusia. Oksidasi yang berlangsung di dalam tubuh manusia itu lazimnya disebut oksidasi biologis. Dalam hal ini, pengambilan oksigen itu terjadi di dalam paru-paru. Nah, itu berdasarkan Kurniati pada tahun 2018. Kemudian untuk struktur pernapasan itu tampak bahwa udara pernapasan itu masuk melalui hidung. Kemudian menuju rongga hidung, kemudian masuk lagi ke paring, laring, trakea, dan nanti akhirnya sampai di paru-paru. Di mana di paru-paru itu kan melalui bronkus terlebih dahulu, kemudian bronchiolus, dan akhirnya ke alveolus. Nah, untuk alat-alat pernapasan itu berbeda-beda. Misalnya, kalau pada insekta itu kan menggunakan trakea, tetapi kalau pada manusia itu bernapas dengan paru-paru. Kemudian, untuk mekanismenya itu, pernapasan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Pada waktu normal itu, pernapasan dada dan pernapasan perut itu terjadi bersamaan dan tidak dapat dipisahkan. Tetapi bedanya, kalau pada pernapasan perut itu melibatkan otot diafragma, tetapi kalau pada pernapasan dada itu melibatkan rongga dada atau tulang rusuk. Nah, kemudian ada 4 jenis volume udara pernapasan, yaitu ada volume residu, ada volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Nah, dengan menggunakan keempat macam volume udara tersebut, kita dapat menentukan kapasitas inspirasinya, kemudian kapasitas residu fungsionalnya, dan kapasitas vitalnya, dan juga yang terakhir itu kita itu bisa menentukan kapasitas total paru-parunya. Itu berdasarkan salah satu jurnal Kurniati pada tahun 2018. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan yaitu yang pertama di sini ada selang akuarium yang ukurannya itu 60 cm. Kemudian ada penggaris untuk mengukur selang ini. Kemudian ada gunting untuk menggunting selang ini. Kemudian ada spidol, ada catatan untuk mencatat hasilnya nanti. Kemudian ada gelas ukur yang ukurannya itu 500 ml. Kemudian ada baskom, ukurannya ini sedang. Dan yang terakhir ada galon kecil. Dan untuk bahannya yaitu ada air secukupnya. Langkah yang pertama, gunakan gelas ukur untuk menambahkan 4 liter air ke dalam galon. Yang dilakukan secangkir demi secangkir gelas ukur. Gunakan spidol untuk membuat yang menentukan ketinggian air. Selanjutnya, isi baskom dengan air hingga setengahnya. Kemudian, masukkan selang sekitar setengah galon tersebut dan letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Gunakan skala pada galon untuk menentukan volume ruang yang terpakai. Kemudian lihat sampai tanda-tanda mendekati 1/4 galon. Kemudian catat hasil akhirnya pada tabel.
Langkah yang selanjutnya, kita lari terlebih dahulu selama 2-3 menit. Kemudian, kosongkan galon dan isi lagi sebanyak 4.000 ml atau 4 liter. Kemudian, ulangi lagi percobaan tersebut seperti pada sebelumnya. Kemudian amati sampai tanda-tanda mendekati 1/4 galon, kemudian catat hasil akhirnya pada tabel, dan lihat perbandingan sebelum berlari dan sesudah berlari. Selanjutnya, untuk hasilnya dapat dilihat di sini bahwa tinggi badan saya yaitu 155 cm, kemudian berat badan 61 kg, dan kapasitas paru-paru sebelum melakukan aktivitas lari yaitu 2000 ml dan sesudah melakukan aktivitas lari yaitu 2750 ml. Untuk pembahasannya, kapasitas paru-paru setiap orang itu berbeda-beda. Nah, itu tergantung dari jenis kelaminnya, kemudian umur, aktivitas, dan kondisi kesehatannya. Dan juga ada lagi yaitu yang mempengaruhi itu ada tinggi badan, berat badan, dan juga itu akan mempengaruhi asupan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh, dan secara tidak langsung itu dapat mempengaruhi kapasitas vital paru maupun kapasitas total paru-parunya. Dan itu sesuai berdasarkan RIFAI pada tahun 2013 bahwa pada dasarnya kapasitas dan volume paru-paru itu dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin seseorang. Namun, pekerjaan, aktivitas, penyakit, dan berat badan seseorang itu mempengaruhi kapasitas dan volume paru-paru seseorang. Seseorang yang tubuhnya besar maka akan memiliki kapasitas paru-paru yang besar juga, karena volume paru-paru itu ditentukan juga oleh luas permukaan tubuh untuk pertukaran gas, khususnya itu rongga dadanya. Nah, hubungan antara volume paru-paru seseorang terhadap berat badan seseorang dapat dikatakan seseorang yang memiliki berat badan lebih besar memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar juga. Nah, hal ini dikarenakan rongga dada orang itu terlihat lebih besar dari seseorang yang bertubuh kecil atau memiliki berat badan di bawahnya. Kemudian, yang mempengaruhi itu kan ada usia. Nah, walaupun pernapasan pada orang dewasa itu lebih sedikit daripada anak-anak ataupun bayi, akan tetapi kapasitas vital paru-paru orang dewasa itu lebih besar bila dibandingkan dengan anak-anak atau bayi. Nah, dalam kondisi tertentu dapat kita ketahui bahwa perubahan misalnya akibat dari suatu penyakit. Nah, pernapasan ini bisa bertambah cepat atau sebaliknya. Kemudian, rata-rata pada usia 30-40 tahunan, seseorang itu akan mengalami penurunan fungsi paru yang dengan semakin bertambahnya umur, maka semakin bertambah juga pula gangguan yang terjadi, sehingga akan mempengaruhi kapasitas paru-parunya. Kemudian, yang mempengaruhi itu ada juga jenis kelaminnya, di mana kapasitas vital paru-paru itu berpengaruh terhadap jenis kelamin seseorang. Nah, volume dan kapasitas paru-paru pada wanita itu kira-kira 20% sampai 25% lebih kecil daripada pria. Kemudian bukan hanya itu, yang mempengaruhi itu juga ada aktivitas. Nah, pada orang-orang yang memiliki aktivitas lebih banyak seperti olahragawan atau seorang atlet, maka si kapasitas paru-parunya itu akan lebih besar daripada yang memiliki aktivitas sedikit. Dan dengan begitu maka laki-laki dan perempuan juga jenis kelamin juga mempengaruhi. Kan kalau biasanya laki-laki itu aktivitasnya banyak dan perempuan biasanya aktivitasnya sedikit bila dibandingkan laki-laki, seperti itu. Maka si kapasitas paru-parunya itu akan lebih besar bila dibandingkan dengan perempuan, seperti itu. Oh, let me up with a bright smile. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang ada di modul yang pertama itu, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Nah, pengaruh jenis kelamin pada kapasitas paru-paru yaitu kapasitas vitalnya, di mana volume kapasitas paru-paru pada wanita itu kira-kira 20% sampai 25% lebih kecil daripada pada pria.
Nah, frekuensi pernapasannya juga pria itu lebih cepat dibandingkan pada perempuan, karena pria itu kan membutuhkan banyak energi untuk beraktivitas. Berarti semakin pula banyak oksigen yang diambil dari udara. Nah, hal ini terjadi karena laki-laki ini pada umumnya beraktivitas lebih banyak daripada perempuan. Kemudian, pertanyaan nomor 2, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Nah, untuk menjawab ini sebenarnya sudah dijelaskan lebih detail di pembahasan, tetapi saya akan menjelaskan sedikit di sini. Dan berdasarkan salah satu jurnal, yaitu jurnal Rifa'i pada tahun 2013, pada dasarnya kapasitas dan volume paru-paru dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin seseorang. Namun, pekerjaan, aktivitas, penyakit, dan berat badan seseorang juga mempengaruhi kapasitas dan volume paru-paru seseorang. Nah, seseorang yang tubuhnya besar akan memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar juga, karena volume paru-paru ditentukan juga oleh luas permukaan tubuh untuk pertukaran gas, khususnya itu rongga dada. Nah, hubungan antara volume paru-paru seseorang terhadap berat badan seseorang itu dapat dikatakan seseorang yang memiliki berat badan lebih besar memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar juga. Hal ini dikarenakan rongga dada orang tersebut lebih besar dari seseorang yang bertubuh kecil atau memiliki berat badan di bawahnya. Nomor 3, berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Kan pada saat pengukuran itu, kalau sebelum lari itu kan 4000 ml totalnya. Kemudian saya ditiup, setelah ditiup itu menjadi 2000 ml, berarti yang tertinggalnya itu 2000 ml. Kemudian bila sudah lari itu kan menjadi 4000 dikurangi 2750, jadi hasilnya 1250 ml. Nah, udara yang tertinggal ini disebut juga dengan udara residu. Nah, udara residu ini berguna untuk mempertahankan situasi oksigen di dalam paru-paru, dan jika tidak ada, maka akan terjadi denaturasi yang menyebabkan seseorang pingsan. Kemudian pertanyaan nomor 4, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Untuk volume tidal atau PIT yaitu udara pernapasan biasa, di mana volume tidal ini merupakan udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernapasan biasa. Nah, biasanya volume tidal itu adalah 500 ml. Kemudian, volume udara suplementer. Nah, volume udara suplementer ini biasanya disebut dengan udara ekspirasi. Nah, biasa disebut US. Kemudian, udara cadangan ekspirasi ini merupakan udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa, dan besarnya itu udara suplementer adalah 1250 sampai 1300 ml. Kemudian untuk udara komplementer yaitu udara cadangan inspirasi. Nah, disebut dengan udara komplementer atau disingkat dengan UK. Udara cadangan inspirasi ini merupakan udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Nah, besarnya udara ini adalah 2500 sampai 3000 ml. Kemudian kapasitas vital. Nah, kapasitas vital itu atau sering disingkat KAPI merupakan kemampuan paru-paru mengeluarkan udara secara maksimal setelah melakukan inspirasi secara maksimal. Kapasitas paru-paru dapat dihitung dengan rumusnya itu KAPI sama dengan PIT kurangin tambah UK tambah US, seperti itu.